Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nama saya Cardina Nektarina Manava Nugrahati dengan NPM 240802423. Di sini saya sebagai Ketua Koordinator Kelompok 1 akan menyampaikan kata pembuka mengenai subtema kami, yaitu gereja sesat. Di tengah pertumbuhan iman dan kerohanian mahasiswa saat ini, tidak semua yang mengatasnamakan Tuhan itu memiliki kebenaran yang sejati. Gereja sesat banyak muncul dengan ajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab, menyesatkan banyak orang dengan kemasan rohani yang menipu. Oleh karena itu, penting bagi kita mahasiswa untuk mengenali dan mewaspadai keberadaan gereja sesat di lingkungan sekitar kita. Perkenalkan, nama saya Romo Markus Nurwidi Pranoto. Saya seorang imam atau pastor gereja Katolik untuk Keuskupan Agung Semarang. Ya, saya imam diosesan atau imam projo Keuskupan Agung Semarang. Saya ditabiskan tanggal 10 Juli 2002 di Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Kidul Loji, Yogyakarta. Saya asli Yogyakarta. Saat ini saya ditugaskan oleh Bapak Uskup sebagai pelayan kampus ministry Universitas Atmajaya Yogyakarta, sekaligus sebagai vikaris paroki Gereja Santa Maria Assunta Babarsari. Saya tinggal di Pastoran Babarsari, dekat dari sini. Gitu. Dan saya masuk di UAJ ini sejak bulan Oktober yang lalu, maka masih baru juga di sini. Demikian, terima kasih. Romo, pertanyaan pertama ini mau tahu bagaimana sih pengaruh gereja yang sesat terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa, misalnya kayak gereja Mormon atau Saksi Yehova. Jadi gereja pertama-tama yang perlu kita jernihkan kan soal kata sesat gitu ya, seperti sudah disampaikan itu kan mungkin bagi sesat menurut siapa nih gitu kan. Kalau untuk kita sendiri atau karena kita bukan kelompoknya gitu, bisa jadi mengatakan agama itu sesat gitu kan, tetapi kan dari kacamata kita, dan sebaliknya mungkin dari agama yang bersangkutan itu menganggap kitalah yang sesat gitu kan. Nah ini begitu juga dengan agama-agama yang sudah ada di Indonesia ini. Bisa jadi ambil contoh misalnya yang antara, maaf nih, bukan berarti mau masuk ke ranah itu ya, tetapi yang sebagai ilustrasi contoh antara yang Katolik atau Kristen dengan Muslim misalnya, terkait dengan topik soal Yesus gitu kan. Yang Muslim itu mengatakan itu Nabi Isa, yang Kristen dan Katolik mengatakan itu Yesus gitu kan. Antara Al-Quran dan Injil itu udah berbeda gitu. Pada umumnya orang mengatakan Yesus itu sama dengan Isa sama dengan Yesus gitu kan. Padahal bisa saya katakan ya beda gitu kan. Nah kalau mau masuk ditarik ke yang sesat-sesat, lalu kan orang bisa mengatakan itu Al-Quran sesat, berarti kalau mau menyamakan Yesus dengan Isa. Loh, sesatnya di mana? Asal usulnya aja beda, kelahirannya beda. Di Al-Quran katakan Yesus itu tidak mati di salib. Di Injil Kristen dan Katolik jelas mati di salib gitu kan. Tapi sebaliknya juga yang Islam bisa mengatakan, lah kamu yang sesat, Katolik dan ini, karena Al-Quran kan dari Allah sendiri gitu kan, diturunkan langsung. Kalian itu sudah mengubah-ubah Injil atau kitab sucimu dan bla 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 gitu kan. Nah, tapi itu aku tidak mau masuk ke situ gitu kan, hanya mau menjernihkan sebetulnya yang dimaksud sesat itu seperti apa gitu kan. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, tetapi
dalam kaitan dengan gereja Mormon, karena disebutkan misalnya gereja Mormon dan gereja Saksi Yehova. Nah, karena kita sama-sama memakai kata gereja, gitu kan? Nah, maka harus ini gereja adalah pengikut Kristus, gitu kan? Gereja pengikut Kristus. Nah, maka bisa dikatakan atau kita bisa mengklaim bahwa mereka gereja Mormon dan Saksi Yehova ini dari sisi kelahirannya saja itu, kalau kita lihat di misalnya kita googling lah ChatGPT atau apa gitu kan, itu sudah dikatakan itu lahir baru tahun 1800-an gitu kan. Sementara gereja Katolik itu atau gereja Ortodoks itu kan lahir mulai tahun abad pertama gitu kan, dari Yesus langsung mengatakan seperti itu. Maka kita bisa, atau yang Katolik atau yang Kristen bisa mengklaim ya kita yang dalam tata yang benar seperti itu, karena memiliki dasar yang cukup kuat atau yang lebih kuat, katakanlah seperti itu. Sementara gereja Mormon dan Saksi Yehova, mereka kan penafsiran dan lahir jauh sekali dari Yesus Kristus. Kalau dia mengklaim diri sebagai pengikut Kristus, tetapi dari jarak pendirian atau kelahirannya aja berapa abad itu? Kan 19 abad, berarti kan 1800-an tahun jaraknya. Ya, itu kan. Nah, ini kan bisa membawa penafsiran yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Itu catatan pertama. Catatan kedua, kan ditanyakan bagaimana pengaruh gereja sesat terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa. Rasa saya, kalau ajaran itu menjauhkan dari Tuhan, menjauhkan dari perilaku-perilaku yang mendekat pada Tuhan, ya kita bisa memang mengatakan itu sebagai sesuatu yang sesat. Apalagi ada yang jelas-jelas mengatakan gereja setan atau gereja yang praktek-praktek hidupnya itu sangat bertentangan dengan etika universal misalnya. Contohnya misalnya kalau ada ajaran, saya tidak tahu persis ya, perlu gereja Mormon seperti apa atau Saksi Yehova seperti apa, kita bisa cek nanti di paling gampang lah di ChatGPT gitu kan, atau lewat di googling lah, itu sebagai yang meskipun tidak bisa kita jadikan referensi utama ya, tetapi hanya untuk sekedar pengenalan itu secara sekilas, secara umum ya. Kita perlu mempelajari lebih cermat dan lebih detail lagi supaya penilaian mengenai sesat itu juga berdasar, tidak sembarangan saja, itu kan menyakitkan orang ya. Tapi intinya itu, jadi kalau ajaran ini dan kalau kedapatan sungguh gereja ini justru menjauhkan dari Tuhan, menjauhkan dari etika universal, itu ya bisa dikatakan itu sesat. Misalnya kalau ada gereja tertentu atau ada ajaran tertentu yang menghalalkan seks bebas misalnya, atau untuk ritual tertentu harus mengorbankan orang misalnya, itu kan. Nah ini kan berarti ini jauh dari welas asih, dari belas kasih, dari ajaran Tuhan, gitu lah. Nah ini bisa dikatakan memang sesat misalnya. Maka bertentangan juga dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Di ketuhanan yang Maha Esa sendiri, soal keesaan ini kan perlu dicermati lebih lanjut lagi. Konsepnya mau pakai konsep yang mana, gitu kan? Orang Muslim bisa mengklaim dirinya itu yang paling benar, yang lain salah karena tidak esa. Katolik atau Kristen misalnya yang kenal Allah Tritunggal, itu berarti Allahnya 3 misalnya, gitu. Padahal bagi orang Katolik dan Kristen itu tetap memandang Allah itu esa, gitu kan. Soalnya Tritunggal itu bukan soal keberapaan Allah, gitu
gitu. Tetapi kebagaimanaan Allah, bagaimana Allah itu mewahyukan dirinya dalam relasi dengan manusia gitu. Tetapi dia tetap Esa gitu. Atau bisa juga dia mengatakan orang-orang Hindu itu sesat karena apa? Tidak sesuai dengan Allah Esa, karena banyak dewa-dewa misalnya gitu. Tetapi kan bagi orang Hindu itu kan tidak ada, karena bagi orang Hindu konsepnya tidak seperti itu ya. Jadi ya ini, dan apalagi Hindu sudah diakui sebagai agama resmi di Indonesia, maka kan termasuk dalam ketuhanan yang Maha Esa. Rama, jadi apa dampaknya yang akan terjadi secara psikologis dan sosial bagi pengikut sekte sesat tentang memahami konsep ketuhanan? Ya, baik. Jadi kita itu kan dibentuk dalam hidup di Indonesia ini itu kan berdasarkan dasar Pancasila itu ya. Nah, kalau dalam konsepnya saja itu sudah tidak pas, tidak benar, lalu memang secara sosial tentu akan bersinggungan dengan yang lain, akan terjadi konflik dengan yang lain. Secara sosial kan seperti itu. Lalu yang terjadi nanti kalau dia itu bergaul di tengah masyarakat juga hanya akan terjadi gesekan-gesekan secara sosial. Tentu juga akan mengganggu secara psikologis. Secara psikologis mereka akan dibingungkan juga. Kok ini ada ajaran seperti ini, ada ajaran yang berbeda atau bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Dia sendiri bingung, loh aku itu harus ikuti yang mana, kok ini mengajarkan yang berbeda dengan arus umum gitu kan, atau yang menjadi konsensus bersama di negeri ini gitu. Nah, ini tentu akan sangat mengganggu. Mereka akan dikucilkan gitu kan, mereka akan berkelompok sendiri, punya pandangan yang tidak benar terhadap yang lain, itu kan jelas mengganggu secara psikologis dan mengganggu secara sosial dalam relasi. Oke, Rama izin bertanya, apakah ada pengaruh sekte sesat terhadap praktek perdukunan? Iya, sekali lagi hal ini juga perlu di-clearkan ya, soal perdukunan, ya, soal sekte sesat, gitu kan? Karena kerap kali kita itu berada di dalam hegemoni sosial, di dalam arus-arus utama mana yang paling kuat itu lalu yang akan yang menjadi yang menentukan, katakanlah gitu kan. Tetapi oke lah, itu hanya sebagai hal umum yang atau catatan umum saja. Tapi kalau ditanyakan pengaruh sekte sesat terhadap praktek perdukunan itu ya bisa semakin subur gitu kan. Karena apa? Kita kerap kali mengkaitkan atau mengkonotasikan, meskipun itu perlu nanti dikritisi lebih lanjut lagi ya, sekte sesat dan praktek perdukunan itu sangat erat dengan setan, dengan iblis gitu kan, dengan kekuatan-kekuatan jahat gitu. Nah, bisa jadi ini sekte sesat ini semakin menyuburkan praktek perdukunan, atau praktek perdukunan semakin diperkuat oleh sekte sesat gitu ya. Dengan catatan itu tadi, kita harus mengklarifikasi lagi soal perdukunan itu. Jangan sampai nanti kita sendiri justru melukai hati orang lain itu dengan menjudge atau memvonis bahwa oh kamu dukun itu berarti sesat gitu kan. Sementara ada banyak dukun bayi, dukun itu kan orang yang pinter lalu dikatakan itu dukun gitu kan. Tapi kan ada juga orang beragama, orang religius itu yang dipercaya dia memiliki karunia tertentu gitu, yang bisa menyembuhkan misalnya, atau bisa melihat masa depan misalnya ya. Gitu. Tapi dia kembali ke itu tadi ya, standar umumnya itu. Apakah dia semakin mendekatkan pada Tuhan atau justru menjauhkannya? Yang kedua, apakah praktek-praktek itu semakin meluhurkan martabat manusia atau justru merendahkan martabat manusia? Gitu kan?
manusia jadi babi, ngepet misalnya karena mau cari, ini kan berarti merendahkan manusia, gitu kan? Prakteknya harus seperti misalnya yang umum itu ke Gunung Kawi harus ada seks bebas. Ini kan berarti merendahkan martabat manusia, ya kan? Merendahkan laki-laki maupun apalagi merendahkan perempuan hanya sebagai objek komersil seperti itu. Nah, ini kan semakin diperkuat kalau dengan sekte sesat itu kan diyakinkan orang itu, oh kamu kalau mau ini kamu harus lakukan ini. Nah, itulah kesesatannya ini di situ. Membuat manusia itu semakin rendah, membuat orang itu semakin jauh dari Tuhan, membuat tindakan-tindakan perilaku kita itu semakin tidak mencerminkan kemuliaan diri sebagai manusia. Maka pengaruh sekte sesat terhadap praktek perdukunan bisa ada kaitannya, sama-sama menyembah setan, sama-sama menyembah iblis misalnya. Sekali lagi berkali-kali saya katakan, kita perlu mengklirkan soal dukun atau perdukunan itu. Jangan sampai kita sendiri justru terjebak pada itu, menghakimi orang lain sebagai yang sesat. Dan dukun itu kemudian itu mesti sesat atau apa. Untuk pertanyaan keempat, Romo, bagaimana cara tips untuk dapat membedakan ajaran sekte sesat dan ajaran agama asli? Itu sendiri. Oh iya, ya. Agama-agama itu hadir untuk membawa manusia semakin baik, gitu kan? Semakin dekat dengan Tuhan, semakin memiliki jiwa welas asih, semakin memiliki jiwa yang luhur, semakin memiliki kata-kata yang baik, yang membawa ke arah perdamaian, keadilan, kesejahteraan, gitu kan? Nah, kembali ke yang tadi sudah saya sampaikan sebetulnya, untuk membedakan mana sekte sesat dan mana agama asli, katakanlah seperti itu ya, sesuai dengan pertanyaanmu itu yang sesat itu kan yang dari setan, yang dari iblis. Dan biasanya yang dari setan, dari iblis itu sifatnya hanya akan menjerumuskan manusia, akan gampang mengorbankan manusia, gitu. Dan memakai syarat-syarat yang aneh-aneh, gitu kan? Syarat-syarat yang aneh-aneh, yang tidak lazim, gitu. Nah, kemudian ajaran sesat biasanya kemudian bersifat eksklusif, gitu ya, semakin eksklusif, gitu kan, hanya klik tertentu, hanya gap tertentu, gitu ya. Mereka tidak terbuka pada yang lain, gitu. Tetapi yang asli itu dia semakin bersaudara, gitu, semakin menghargai orang, gitu. Dia semakin bersosialisasi, gitu kan, tidak gampang menghakimi orang. Ini yang asli. Intinya dia akan semakin dekat dengan Tuhan, itu akan semakin membuat orang rajin berdoa, gitu, rajin membaca kitab suci, gitu kan. Tapi juga semakin menghargai orang lain, semakin bersaudara, semakin dia membawa perdamaian itu. Sementara yang sesat itu biasanya kebalikannya dari itu. Oke Romo, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran pemerintah terhadap banyaknya sekte sesat yang bermunculan di Indonesia? Ya, pemerintah Indonesia sudah menetapkan dalam undang-undang, gitu kan, mana saja yang termasuk agama dan diakui sebagai agama. Ya, ada berapa itu? 5 atau 6? Agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, gitu. Lalu masih tambah lagi adalah penghayat kepercayaan, itu kan ada. Maka di luar ini itu bisa dikatakan sesat, gitu ya. Paling tidak secara undang-undang seperti itu ya. Nah, yang agama sesat itu kan pada umumnya atau
biasanya itu kan muncul dari agama-agama yang ada ini, gitu. Dan di agama-agama yang ada ini mereka punya semacam dewan atau lembaga tim tertentu yang akan menjaga kemurnian ajaran, gitu. Biasanya mereka akan membawa ke ranah hukum karena Indonesia sudah menetapkan atau mengakui secara resmi ini. Maka dalam negara itu sesuai dengan tanggung jawabnya, mereka akan menilai atau akan meneliti itu, ya, membawanya juga ke ranah hukum biasanya kemudian, ya, ke ranah hukum. Entah itu hukum sipil itu, kalau itu terkait dengan persoalan-persoalan hidup bersama, atau ke dalam hukum agama masing-masing, gitu. Maka akan diselesaikan oleh lembaga agama masing-masing itu. Kalau ada sektor-sektor saat itu, gitu. Misalnya kayak aliran apa itu yang dulu itu menganggap diri nabi, ya, tapi sholat atau apa itu kan, nah lembaga penjaga kemurnian ajaran Islam kan lalu bereaksi, ya, MUI atau apalah itu kan, mereka bereaksi kemudian kan membawa ke ranah pengadilan. Nah seperti itu. Nah selama ini kalau gereja biasanya tidak, mereka lebih ke melindungi umatnya, gitu ya, melindungi umatnya dari sinar. Maka nanti mungkin ada pertanyaan soal yang terkait dengan itu, bagaimana peran tokoh agama ini, ya. Nah paling untuk melindungi ini, karena gereja pada umumnya tidak sangat reaktif dengan itu, tidak sangat reaktif. Gitu. Untuk pertanyaan yang ke-7, Romo, kira-kira bagaimana sih peran tokoh agama untuk mengedukasi mengenai adanya ajaran sesat di agamanya? Iya, itu edukasi iman perlu terus-menerus digiatkan, gitu, pada diri umatnya sejak anak-anak, sejak dini, gitu kan, sesuai dengan jenjang usianya, ya, anak-anak, kemudian nanti remaja, dewasa, kaum muda, gitu kan. Begitu juga ketika sudah senior, gitu, sudah tua juga perlu edukasi terus-menerus, gitu. Ini tokoh-tokoh agama harus memperhatikan itu dan tokoh-tokoh agama juga perlu mengikuti, gitu ya, mengikuti perkembangan-perkembangan atau fenomena-fenomena yang ada, gitu ya, aliran-aliran yang mungkin ada terkait dengan baik itu yang terkait dengan agamanya maupun terkait dengan gelombang atau dinamika hidup masyarakat, gitu. Untuk apa? Supaya tokoh-tokoh agama juga bisa menanggapi atau menyikapinya secara bijak, gitu. Lalu untuk pertanyaan terakhir mungkin Romo, apa saran Romo untuk mahasiswa di tengah isu-isu agama sesat ini? Oke, yang pertama, kalian sebagai orang muda, sebagai mahasiswa yang cerdas tentunya, itu perlu satu, dalami agama kalian masing-masing secara benar, gitu kan? Dalami dan hayati ajaran agama kalian masing-masing secara benar seperti yang memang diajarkan oleh agama kalian, gitu. Yang kedua,
kalian perlu kritis terhadap fenomena-fenomena yang ada, gitu kan? Dan mendialogkan dengan ajaran-ajaran kalian sendiri, gitu kan? Ini ada fenomena-fenomena seperti ini, kemudian ada ajaran yang kalian ikuti seperti diajarkan oleh tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin agama kalian, oleh kitab suci kalian. Nah, itu perlu secara kritis juga dikontekstualisasikan. Gitu. Yang ketiga, hati-hati, karena pada umumnya gereja aliran sesat atau gereja sesat itu menyasar orang-orang yang galau, orang-orang anak-anak yang melo, anak-anak yang putus harapan, gitu. Dan biasanya juga iming-imingnya itu indah-indah, iming-imingnya itu menyamankan, membuat nyaman, gitu. Tapi pelan-pelan kalian akan dibawa masuk ke lorong yang kemudian menjauhkan. Nah, kalau sudah mulai kalian itu dilarang ini itu, gitu kan, kalian harus diminta untuk yang aneh-aneh itu, menjadi semakin eksklusif, bisa jadi itu aliran sesat, gitu. Yang kalian dulunya itu akrab dengan teman-teman kalian, baik, tetapi kemudian setelah ngikut aliran ini, kalian harus jauh dari keluarga kalian, jauh dari teman-teman kalian, eksklusif gitu. Nah, ini kalian harus hati-hati. Apalagi bagi kalian yang galau, bagi kalian yang mungkin tidak punya teman, bagi kalian yang diambang putus harapan, merasa ditolak, merasa tidak dicintai, merasa gagal terus, hati-hati dengan aliran sesat ini. Karena kalian bisa menjadi sasaran empuk bagi mereka. Mereka akan memberikan fasilitas-fasilitas, memberikan kenyamanan-kenyamanan, tetapi pada akhirnya kalian akan masuk. Itulah karena itu menjadi rumus umum atau cara kerja setan seperti itu. Ya kan, memberi iming-iming. Setan itu kan sekarang tidak menampakkan diri dalam wajahnya yang seram, ya, yang bertaring, yang menakutkan, ya semua orang akan lari, gitu kan. Tetapi wajahnya itu kan cakep, cantik, indah, nyaman, gitu kan. Tetapi itu lama-lama menggiring kamu, memasukkan kalian ke dunia kelam, ke dunia gelap. Nanti kalian akan menyesal, tetapi sudah, yang namanya penyesalan selalu datang kemudian terlambat. Bagi kalian mahasiswa UAJY, ingat bahwa kalian punya KAJM, gitu, kampus ministry, gitu. Datang ke sana, gitu. Siapapun kalian, tidak harus yang hanya Katolik atau Kristen Protestan, siapa saja, karena universitas ini untuk kalian, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun kelompoknya, apapun komunitasnya. Kalian datang ke KAJM mendiskusikan, mau bertanya, mendialogkan hal-hal yang terkait dengan ini. Kalau ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang kalian galau atau apa, datanglah ke KAJM. Ya. Nah, itulah tadi sesi diskusi kami bersama dengan Romo. Dapat disimpulkan bahwa gereja sesat adalah ancaman yang nyata bagi iman yang murni. Karena itu, marilah kita tetap waspada, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyimpang atau menyesatkan. Terima kasih.